Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iwot bersama Kanda Abbas Taha, ya, Doktor ya Bang ya. Ini alih pendidikan. Kita coba berbincang-bincang tentang pendidikan. Yang selama ini, yang saya ketahui Bang, kenapa ya di Kuba itu pendidikan bisa gratis Bang, itu satu. Yang kedua, pengobatan juga gratis. Yang ketiga, ya, wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak dipilih secara langsung. Mereka dipilih berdasarkan kualitas mereka dan kapabilitas mereka. Ya, kalau sekarang kan di Indonesia agak beda. Banyak kecurangan yang bisa dilakukan, sedangkan sebagai anggota DPR itu dan tidak digaji Bang. Padahal kalau kita lihat negaranya nggak kaya-kaya amat Bang. Indonesia ini negaranya kan kaya-kaya. Kenapa saya bilang kaya-kaya? Punya hasil tambang, ya, pertaniannya hebat, tanahnya lebih luas, ya, masyarakatnya gampang diatur, tapi penguasanya nggak bisa diatur Bang. Kira-kira gimana Bang? Lanjut Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Buyung, kita kan baru masuk tahun baru Hijriah. Ya. Nah, Hijriah itu atau hijrah kan biasanya orang bicara tentang fisik, pindah dari satu tempat kepada suatu tempat. Ya. Namun hijrah dewasa ini satu Muharram ini beda. Oh ya, ini satu Muharram ya? Iya betul. Selamat dulu, Jadi Pak. hijrah itu. Selamat tahun baru Islam. Iya betul. Hijrah yang ada itu di samping physically juga hijrah pemikiran. Dari tadinya umat Islam di Mekah merupakan komunitas tumbuh berkembang dengan segala hambatan-hambatan yang ada, tekanan-tekanan yang ada, kemudian pindah ke Mekah, dari komunitas menjadi membangun suatu negara. Jadi peradabannya berubah, sistemnya berubah, pemikirannya pun berubah. Disitulah luar biasanya Nabi Muhammad SAW ini di dalam membangun hijrah. Tapi penguasanya nggak berubah Bang ya? Iya, nah kemudian dalam hijrah tersebut, dari komunitas menjadi suatu sistem menjadi suatu negara, tapi tiga hal pokok yang ada, ini dalam pendekatan modern ya, bukan dalam pendekatan kajian agama ini ya, dalam arti kata sempit. Dalam kajian modern, dia membentuk satu persaudaraan yang luar biasa. Yaitu berkumpulnya, bersatunya Mujahirin dan Ansar. Ini dua suku yang berbeda bisa disatukan menjadi satu kesatuan, menjadi kekuatan yang besar sebagai warga negara dalam satu negara. Jadi ada Ansor dan Muhajirin. Tapi yang kedua susah Bang. Banyak suku. Iya, suku-suku banyak. Ini bergabung jadi satu, ya. Dan juga Yahudi ada di dalamnya. Nah, kemudian hijrah dari satu pemikiran. Di situ bekerjalah satu sistem yang namanya negara. Kemudian lahir yang namanya Piagam Madinah. Di mana Piagam Madinah ini mengenai acuan dasar di dalam menjalankan suatu negara. Nah, kemudian juga dalam aturan itu menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Jadi secara pendekatan negara modern sekarang ada wilayah, ada konstitusi, kemudian ada kedaulatan, ada rakyat. Nah, kemudian proses pendidikan itu berjalan. Karena apa? Beliau bangun masjid dijadikan tempat pembelajaran dan ekonomi. Ya. Jadi masjid dibangun saat itu untuk pendidikan dan untuk ekonomi.
dan untuk pergerakan. Karena ada halal falah. Nah inilah Islam tuh. Dan ini adalah merupakan state yang pertama di dunia piagam berdirinya suatu negara. Jadi lebih awal daripada Magna Carta. Oke. Nah selanjutnya bicara tentang pendidikan, kita balik ke Indonesia ini. Jadi kita harus hijrah ini. Dulu sudah berjalan baik. Tahun 20-an, tahun 1900-an banyak pesantren, banyak madrasah di Jawa, di Sumatera dan sebagainya, tumbuh berkembang. Kemudian masuk dan berubah, ya, menjadilah, ya, di mana dunia pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh anak bangsa, jadi pejuang, jadi pendidik, jadi politisi, jadi militer. Contohnya apa? Panglima Sudirman itu dari guru, ya Muhammadiyah. Kemudian dapat pendidikan peta di Bogor. Dia itu adalah tentara reguler murni. Jadi di samping Hizbullah Sabulullah itu dia. Nah itu contohnya. Melahirkan tokoh-tokoh pendidikan. Ya kita lihat, ya Wahid Hasyim. Kita lihat Tebo Ireng, kita lihat lainnya. Kita lihat di Sumatera itu, Sumatera Tawalib, ada Diniyah Putri, ada Training College, Islamic College. Di Sumatera ada At-Hidayah. Pendidikan itu melahirkan manusia mempunyai moral dan adab, dan membangun negara ini merupakan penguatan dari Paturi. Jadi sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah pendidikan sekarang tambah kacau ini. Apalagi 20 tahun lebih belakangan ini, sejarah dia berubah, rasa agama dihilangkan, rasa sejarah sivik diabaikan, ya. Nah, eranya Makarim yang sekarang ada masalah pidana, dan beliau bilang saya nyetor kok sama Jokowi katanya sekian triliun. Nah, jadi itu masalah pendidikan. Nah, jadi pendidikan tadi, walaupun sudah ada 20% APBN yang disiapkan, walaupun sudah ada undang-undang pendidikan yang baik, tapi tergantung daripada perilaku pimpinan yang memberikan kebijakan. Nah, Makarim, saya tidak sependapat. Dunia pendidikan merdeka. Merdeka apanya? Sudah ada garisan kok. Kita pendidik berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara. Kemudian majority Islam, berarti apa? Dunia pendidikan tidak hanya Islam, harus memberikan pelajaran yang namanya etika, adab, dan agama. Nah, jadi seperti di Inggris sekarang, juga agama Islam diajarkan gitu. Bisa kan? Nah, bisa. Jadi dunia pendidikan harus hijrah dari kondisi yang pernah baik, kondisi yang tidak baik, sangat tidak baik, harus hijrah kembali menjadi. Untuk itu apa? Perlu perbaikan kurikulum silabi. Era Habibie sudah cukup baik. Era Habibie itu menyusun ada namanya link and match. Jadi mendidik sesuai kebutuhan pasar dunia. Waktu itu Habibie mendidik sekian ribu orang keluar negeri, pulang dia mengumpulkan segala kekuatan, membangun industri strategis, ya. Nah, kemudian didukung oleh Wardiman, sama-sama tamatan Jerman. Dalam negeri juga dirjennya bagus, sekjennya bagus, tapi belakangan porak-poranda itu pendidikan. Oke Bang, ada pertanyaan tadi Abang belum jawab. Mungkinkah di Indonesia itu, ya paling tidak seperti yang Abang sampaikan, pendidikan itu bisa gratis nggak di Indonesia? Oke. Mendukung nggak kalau gratis? Sangat gratis, sangat bisa gratis. Ya, kenapa tidak? Penduduk kita 30 juta, pernah dihitung kalau tidak salah pada eranya 270 juta, Bang. Ya, pada eranya Faisal Basri atau Riza Ramli ya, ada menghitung. Nggak kerja pun setiap kepala keluarga itu bisa dapat 20 juta per bulan. Begitu kekayaan kita. Tapi tentunya saya bicara distribusi. Kalau bicara pajak, ada nggak dalam Islam itu pajak? Nggak ada, Bang. Nah sekarang hidup kita dari pajak. Lah kemana royalti? Kemana itu pajak pendapatan dari ekspor? Pajak hasil bumi, sumber daya alam, itu triliunan dari timah. Nah ini kan Adinda Buyung kan pernah kerja di tambang timah ini. Ya, dulu pasir pun dibawa. Mungkin itu pasir bersih, pasir timah. Pasir yang dijual. Ya, reklamasi Singapura makin lebar, kita makin sempit. Padahal Habibie
kemudian juga kita sudah menjadi negara arus. Dan tadinya Batam itu diharapkan menjadi bagian di dalam keseimbangan dalam dunia ekonomi dan industri. Tapi nyatanya tidak jauh dari Batam ada Rempang kan? Rempang dibikin babak belur oleh siapa? Lah Adinda kan ke Rempang dengan ibu-ibu dari UI Watch dan lainnya ke sana. Sekarang pun terjadi lagi. Nah, kenapa? Nah, pucuk pimpinan kita Pak Prabowo, mudah-mudahan ini sampai pada beliau, segeralah bersih-bersih itu lebih tajam. Dikelilingnya bersihkan lagi, rampingkan, downsizing ini kabinet. Untuk itu, dunia pendidikan karena ada 3 pilar dalam pendekatannya. Ya. Bentar Bang, kita di UIWOT ini pendidikan itu nomor 1 Bang. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kita bukan anti pemerintah. Tapi pemerintah tolong dong, perhatiin itu. Pribumi yang ada di Rempang. Itu sengsara Bang. Ya, tapi tidak hanya di Rempang, di beberapa tempat yang lain juga Jokowi ngasih sertifikat, nggak tahu sertifikat bodong. Jadi itulah. Jadi semoga pemerintah, ya, kita berharap, ya artinya sense of krisisnya ditingkatkan, sense of belongingnya, willingness to, ya, kesejahteraan umat ini dilakukan. Dan insya Allah dengan kekayaan kita kalau dikelola dengan baik, dengan tata kelola yang baik, kita siapkan ISO untuk itu, sehingga GCG tadi, Good Corporate Governance itu dijalankan, ada waskatnya, ada tipikornya, ada peraturan perundangnya. Kalau menurut Mahfud MD, kalau yang mencuri itu potong tangan tidak cukup, kalau perlu mati katanya. Dan ini juga bagi koruptor dan pengkhianat bangsa ini, menurut Abdullah Hamawa, seorang tokoh masyumi, ya, itu mengatakan, ya kalau perlu dihukum mati gitu, tentu melalui satu prosedur yang betul. Nah, begitu. Jadi kesehatan gratis, pendidikan gratis, insya Allah. Karena sumber daya alam yang diperlukan untuk membangun dan menghidupi negara kita cukup. Tidak hanya itu, dari unsur-unsur untuk menjadi suatu negara adidaya, dengan kita berpegang teguh pada gerakan non-blok, maka kita akan menjadi adidaya yang mengontrol. Tidak boleh terjadi penjajahan antar satu bangsa. Tidak ada boleh kemiskinan di dunia. Subsidi silang harus dilakukan. Moga-moga ini bisa tercapai. Dan kemudian Prabowo kita harapkan keluar taringnya untuk melakukan ini. Karena beliau adalah seorang pembelajar. Nah, tapi tadi tarik akar masalahnya, kelompok-kelompok yang tidak patuh, kelompok yang menggunting dalam lipatan, kelompok yang rakus dan merampok, oligarki yang tidak bagus, pengkhianat yang ini harus bersih gitu. Wah, saya sangat setuju tuh ide Abang tuh. Ya, jadi mungkin kalau Prabowo dengar, ya, saya rasa dia akan bisa nerima. Cuman kan kondisinya sekarang ini kan agak ribet nih Bang. Kalau saya bilang kelewat banyak penguasa. Ada penguasa politik, ada penguasa ekonomi, ya, ada penguasa sosial. Penguasa sosialnya itu enggak Bang? Kalau menurut saya ya, orang itu bisa dibayar Bang, ya, supaya melakukan hal-hal yang itu karena mental dan moral. Nah, karena itu yang dikatakan pendidikan itu adalah melakukan satu yang dinamakan karakter building. Ya, itu karena membangun karakter. Itu dituangkan karena apa? Pendidikan itu awal dari rumah. Madrasah utama itu rumah dan keluarga. Setelah itu baru sekolah. Nah, untuk itu diintegrasikan dengan gizi yang baik. Insya Allah nanti ya tidak kalau kita mulai misalnya 2029 ini tegak landasan kita berdiri, ya enggak? Kita menjadi swasembada pangan, swasembada energi, mensuplai energi, menjual hilirisasi, lapangan kerja terbuka, kesehatan pendidikan gratis, karena ada 3 pilar menurut
pakar yang namanya Abdullah Yamawa. Pakarnya itu pilarnya satu pendidikan, Iqra katanya. Kedua ekonomi, yang ketiga politik. Dari triangle ini dengan orang yang baik, dengan orang yang istiqomah, dengan orang yang berpikir visioner, insya Allah kita bisa membangun Indonesia ini menjadikan bagian daripada rahmatan lil alamin. Karena kita bersyukur udah 350 tahun dijajah VOC Belanda masih kaya. Udah diperes lagi sama oligarki 72 tahun masih juga. Nah, ada moratorium sekarang kan? Ya. Nah, kemudian ada moratorium, ada kuota, disinergikan, diintegrasikan, insya Allah Indonesia berseri, Indonesia bersemi, adil makmur bersama macan Asia. Bukan main Begitu. ya Bang. Saya sendiri mendapat pencerahan ya. Mungkin pemirsa juga bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Kanda Abasaha. Ini seorang pengamat. Ya, kenapa saya semangat dan mengatakan begitu? Saya background lingkungan, saya background pendidikan, dan sudah keliling ASEAN dan sebagian dunia ini untuk masalah tenaga kerja. Jadi saya melihat, saya sebagai tenaga pendidik sudah 44 tahun di kampus, sampai sekarang masih. Jadi yakin saya, kalau ini rajin, ada istiqomah, konsisten, insya Allah. Ada satu Bang, saya dulu kan pernah aktif ya sebagai HRD di salah satu perusahaan. Ya. Itu pemerintah setiap tahun mengeluarkan undang-undang yang namanya UMR, upah minimum nasional. Itu berlaku buat pribumi sepertinya Bang. Jadi negara ini membela pribumi itu setengah hati Bang. Tahu nggak hitungannya upah fisik minimum? UMR itu upah fisik minimum loh. Cuma cukup makan. Itu setengah bulan Bang. Jadi, lah inilah. Saya Jadi, pernah. setengah hati. Iya betul, saya rapat di Bappenas dulu. Waktu itu Bappenas itu kan masih yang menentukan menentukan anggaran ya. Saya masih orang kecil, tapi saya sampaikan kalau ingin negaranya maju, kunci utama adalah kecerdasan dan kesehatan, ya. Kesejahteraan lah minimal. Ya, ukuran itu akan membuat mereka kreativitas dan inovasinya menjadi tinggi. Dengan demikian, maka mereka bisa produktif. Dengan demikian, mereka bisa menghasilkan sesuatu. Nah, untuk itu, negara perlu itu. Sebagaimana Bung Karno katakan, berikan sekian pemuda. Tapi tentu pemuda yang cerdas, yang terdidik, dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang juga mahasiswa kan begitu. Jadi UMR itu nanti pendekatannya harus dirubah lah. Kan ada indeks prestasi minimum, ada ini kita kombinasikan. Kemudian kita hitung berapa sih sebetulnya. Kan tadi sudah saya sampaikan, ada, saya lupa namanya, sudah ada hitungannya. Nggak bekerja saja kita bisa dapat 20 juta per bulan. 20 juta per bulan tuh, kalau UMR kan cuma 4.500, 5.000 kan. Ini 20.000. Jadi mertua dengan anak ini, anak 2 ya, 4 sehat, 3 sehat, 5 sempurna itu bisa terwakili. Sebenarnya buat dia sendiri aja nggak cukup. Nggak cukup. Nah, padahal kita kan mangan ngumpul, kata orang Jawa. Tidak ada tunjangan keluarga. Jadi saya berharap dan yakin sekali dan patut diketahui Dinda Buyung, kita ini berada di daerah tropis, luas kita jutaan hektar kilometer, kita ini paru-paru dunia, ya. Menjual oksigennya saja ke negara-negara industri itu udah duit. Nah sekarang ilmunya itu dipegang Jepang sama Korea. Dia yang ngejualin kita. Kenapa bukan kita yang jualin lewat oligarki? Jadi yang tambang-tambang rusak sesuai dengan peraturan perundangannya kita perbaiki. Memang butuh lama 10-20 tahun. Tidak apa-apa, kita akan berpikir anak cucu. Tapi yang sudah terjadi sekarang, moratorium, bangun, ambil, retribusi ditingkatkan, insya Allah ya
Dengan 2029 pemilu tambah 5 tahun, 15 tahun dari 2045, insya Allah dengan bonus demografi kita bisa mencapai Indonesia berkah atau Indonesia emas. Oke Bang, ini Ya. kameramen udah kasih kode. Kita sudahin dulu Ya, baik. ya pembicaraan kita. Apa yang dibicarakan Abang, kalau dicerna dengan permisa, ya sangat bermanfaat. Ya, apalagi buat penguasa nih. Ya, penguasanya harus melakukan apa yang kita harapkan, apa yang masyarakat harapkan, apa yang rakyat harapkan. Terutama pribumi ini Bang. Saya bukan mau sok rasialis enggak. Tapi kasihan pribumi di Republik ini dimiskinkan secara struktural untuk kepentingan politik. Saya rasa demikian. Ya, baik. Terima Jadi, kasih Bang atas kehadirannya di Iwot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, keadilan, dan kebenaran.